Benarkah santet lalat hijau bisa membuat target atau si korban ini bisa sampai meninggal dunia di bagian kedua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, salam bahagia dan semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya, Abah Ramdhani, melanjutkan video sebelumnya tentang keluarga Mbak Ami dan Mbak Sinta yang usahanya ini terkena santet lalat hijau. Sampai mereka itu merasa kalau ayahnya ini meninggal, ini juga imbas dari santet lalat hijau tersebut. Nah, di video sebelumnya, akhirnya Mbak Ami dan Mbak Sinta ini datang kepada saya dan menanyakan beberapa hal. Nah, pertanyaan dan jawabannya inilah yang ingin saya share di video ini. Untuk pertanyaan pertama, apakah benar memang usai dari orang tua Mbak Ami ini terkena santet lalat hijau? Nah, jika benar, siapa pengirimnya? Nah, untuk kasus orang tua Mbak Ami ini memang benar bahwa usahanya ini terkena santet lalat hijau. Namun untuk pengirimnya sendiri tidak bisa saya buka identitasnya kepada Mbak Ami. Karena selain bisa memperkeruh suasana, dan saya lihat juga kurang jelas siapa pelakunya. Tapi yang bisa saya pastikan untuk pelakunya ini bukan pesaing usahanya, tapi semacam kenalan yang memiliki dendam yang teramat dalam sampai nekat menyantet usaha orang tua Mbak Ami tersebut. Lalu yang kedua, untuk pertanyaannya adalah apakah ayah Mbak Ami ini meninggal karena santet lalat hijau? Nah, ini yang perlu saya luruskan lagi kepada Mbak Ami, sekeluarga, bahwasanya ayahnya meninggal ini bukan karena santet, tapi memang karena penyakit yang dideritanya. Dan saya sendiri tidak tahu penyakitnya itu apa yang diderita. Tapi setelah saya mengatakan seperti ini kepada Mbak Ami, maka Mbak Ami pun bisa menerima. Karena 2 bulanan sebelum meninggal ayah Mbak Ami ini tuh memang sempat sakit parah dan masuk rumah sakit. Nah, untuk penyakitnya sendiri adalah komplikasi. Tapi karena emosi sesaat dan dibarengi kejadian di warung tersebut, jadi banyak dan dari keluarga Mbak Ami ini tuh menyangka bahwa ayahnya meninggal ini karena santet. Nah, jadi saya berpesan kepada keluarga Mbak Ami agar almarhum ayahnya ini bisa tenang, maka hilangkan prasangka buruk tersebut. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, nah ini kaitannya dengan Mbak Sinta. Apakah Mbak Sinta ini sering kesurupan? Ada kaitannya dengan santet lalat hijau? Nah, setelah saya lihat, memang ada kaitannya. Tapi Mbak Ami membantah, semisal ada kaitannya dengan santet lalat hijau itu, kenapa tidak dari awal ketika warung terkena santet? Kenapa setelah tutup 1 bulan dan mulai
buka kembali, lalu Mbak Sinta ini baru mengalami kesurupan. Nah, kalau untuk hal ini bisa dijelaskan ya. Sebelum warung ini tutup, karena ayahnya itu meninggal, kondisi Mbak Sinta ini baik dan fit. Jadi sulit semisal ada gangguan dari makhluk gaib. Nah, kemudian setelah warung ini buka, maka kondisi Mbak Sinta ini tidak sedang baik-baik saja. Pikiran, mentalnya, dan hati Mbak Sinta ini sedang kacau balau. Nah, maka hal ini disebabkan karena masih sedih, karena ditinggal oleh ayahnya. Nah, kemudian sedikit pikiran ya, karena terbebani karena harus mengurus usaha warung makan dan pusing juga ya, karena rencana pernikahannya ya ini terancam ditunda karena masih berkabung. Nah, karena serangkaian hal inilah maka kondisi Mbak Sinta ini tidak baik dan sangat mudah ditembus oleh gangguan-gangguan makhluk. Nah, ketiga pertanyaan ini dan untuk jawaban inilah yang menjadi inti ya dari kasus Mbak Ami dan Mbak Sinta. Dan dari kisah ini juga bisa menjawab ya, apakah santet lalat hijau ini bisa membuat korban meninggal dunia? Maka jawabannya tidak. Sudah jelas ya. Oh ya, lalu bagaimana untuk solusi untuk kasus Mbak Ami dan adiknya Mbak Sinta tadi, Pak? Nah, untuk solusinya nanti akan saya sambung lagi di video selanjutnya. Untuk video ini saya cukupkan terlebih dahulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, jika Anda ini belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda semuanya. Saya Bahram Doni pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.